anaknya langsung dalam proses belajar. Jadi harus kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya berarti penelitian kita untuk mencari parameter itu dulu pertama penelitian. Baik. Sebelum kembali kita ada sedikit tanya dulu Bapak Ibu. Ada ya? Nah, juga saya belum paham ada masalah penelitian dan identifikasi masalah. Identifikasi ya. Ya, itu di kuanti masalah apa saja yang ada di komunikasi sekolah. Kalau itu sedikit. Ya sebenarnya kita dikasih dulu. Yang di lapangan masalah apa saja ada sama anak suka berantem, anak yang merokok, anak suka pacaran, anak suka terlambat. Ini itu pasti dulu. Tapi fokus dan ikutin kita dan praktik mana ini. Jadi ini pasti masalah apa saja. Tapi semua masalah yang bisa lakukan. Maka kita ambil misalnya, jadi mengidentifikasi masalah apa saja yang ada di sekolah kita pokoknya kita ambillah mana yang kita identifikasi. Jadi itu mengidentifikasi ya, itu masalah ya. Jadi berdasarkan pokoknya ada pesan di sekolah kita. Kondisi musim ya, banyak anak-anak ada yang merokok, ada yang pacaran, ada yang suka berantem, ada suka ngomong di kelas juga. Ini termasuk bagian itu. Identifikasi dulu. Baru sampai nanti dalam kaitan itu kita ambillah komponen tertentu yang jadi fokus perhatian kita. Nah, jadi itu memang ada di penelitian kuanti. Kalau penelitian nggak perlu itu, identifikasi itu ke sini. Jadi kuali ini kita itu umpamanya latar belakang masalah minimalnya. Nanti kita akan sampai sana. Latar belakang masalah, rumus masalah. Kalau ada perlu lagi fokus penelitiannya, rumusan tujuan suntikan selesai. Kita pengguna cukup 5 aja. Nah, 5 cukup kita masalah, fokus penelitian, rumus masalah, itu penelitian dan juga guna penelitian. Ya, seperti ya. 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 Yang sering kita dengar itu ada kriteria satu. Oh, belum ada, belum ada. Memang belum. Ini tentang problem dari masalah. Ya, ya. Masalah. Kalau diberikan komunikasi diberikan untuk disampaikan bahwa dianggap sebagai berita yang ratingnya itu tinggi, apabila anjing menggigit manusia, itu biasa. Iya, iya. Tapi sebaliknya, Manusia menggigit anjing. manusia Menggigit anjing. menggigit anjing, the big news. Begitu juga kebiasaan Jokowi misalnya. Bukan pasar beragam. Ini juga juga pasar datang ke Jokowi. Adanya mencari kita antara harapan dan kenyataan. Ada enggak yang sulit? Kriteria itu. Ayo Pak. Makanya Bapak Ibu akan berbeda cara kita untuk membuat judul dalam kuanti dengan kuanti itu Pak. Beda. Orang menghargai dia, ya kan? Karena presiden dia, itu negara kita, presiden kita. Tapi penghargaan nanti belum tentu sama kepada dia sekali presiden lagi. Nah, jadi oleh karena itu Bapak, dalam kata inilah, ketika kita melihat sebuah berita itu, ini pendekatannya adalah pendekatan kuanti. Kita kan baru saat ini kita masih dulu. Kalau kuanti itu, karena kita didukung oleh teori tadi, beranjak teori yang ada itu, fokus kita hanya kepada beberapa itu. Beda dengan kuali bisa berdampak dia. Ini seperti yang baru presentasi konsep 2 minggu lalu itu ada wakil bupati dari Labuga. Dia arahkan judul yang saya berikan sama itu, strategi komunikasi pemerintah dalam pencegahan dan penurunan prevensi stunting di Kabupaten Labuga. Di situ ada bagaimana sebenarnya sering komunikasi digunakan oleh pemerintah, dan ini apakah bupatinya, apakah yang terkait dalam forum komunikasi kepemerintahan itu, apa strategi mereka dalam rangka menurunkan stunting dan bahaya stunting misalnya itu. Berarti sedangkan apa? Mereka masih stunting. Banyak masyarakat yang barangkali masalah ekonomi sederhana, gizi kurang gitu ya. Nah ini masih stunting.
Jadi berarti Pak, itu yang fokus itu pada itu beda di sini tadi. Karena ini saya katakan tadi, kita tidak bisa terlepas dari variabel kuanti. Jadi beda cara pandangnya, desainnya beda, tata caranya beda, penempatan elektron beda. Makanya kesalahan kuanti itu kan harus ada angketnya. Angket itu bentuknya turun angket itu dari teori. Teori itu harus ada indikator ya, harus aspeknya. Jadi barangkali ini kalau masalah disiplin, akan bang sudah 5 angket. Masalah pokoknya perhatian orang tua sampai 5 atau 10 angketnya. Itu dicoba lagi, itu banyak kaitan dengan itu kaitan dengan kuanti. Tapi kalau kuanti tadi beda Pak. Nah sekarang tadi kalau misalnya masalah pertemuan di dalam Al-Quran itu banyak masyarakat gizinya maaf dan seperti itu kan perhatikan pendidikan yang lemah lah, sosialisasi juga menurun, gizi berburuk sama bawahnya. Itu penting. Nah bagaimana strategi pemerintah dalam rangka mencegah bukan terjadi stunting saya itu dan bagaimana untuk meminimalisir tentang bahaya juga masalah yang ada di sana itu. Jadi ada pencegahannya dan ada penanggulangan gitu. Nah itu salah satu dan kuanti. Jadi nggak bisa kita samakan cara pandang dalam penelitian kuanti dan cara pandang di kuali. Itu Pak ya. Jadi oleh karena itu ini dari saya ingin katakan bagaimana sudah kita memahami betul bagaimana seorang peneliti ketika memikirkan desain dari saya memilih ke kuantika saya, ke kualita saya, ke eksperimen saya, konferensi saya sekali itu akan di sini kita akan melakukan. Karena itu siklusnya. Itu Pak ya. Jadi Pak pertama tadi kalau tadi mengatakan masalah Pak Jokowi itu, nah itu mungkin kita harus betul-betul agak menelitinya. Karena kan terlalu maju dengan itu kan salah gitu kan. Aku sampai. Iya. Kemarin Pak, ini nanti memang ada kaitan dengan masalah update itu. Kita juga pertimbangkan dalam pendahuluan, kita akan sampai contoh pada setelah ini ada satu buku itu langkah-langkah teknik ilmiah. Satu di antara adalah kita harus dapat memang bisa diteliti, ada datanya dan ada referensinya, gitu kan? Jadi kalau kita ada referensi dengan ada literasi kita nggak bisa tidak. Itu Pak. Kemudian data dapat nggak? Kalau yang terlalu sulit mendapatkan itu, kita dapat data yang siap disertasi kita nanti. Nah, perlu update, perlu konfigurasinya, juga tapi juga bisa didapatkan hasilnya. Maka waktu kemarin dari pertama dan saya katakan ada kawan kita meneliti tentang masalah apa megawati gitu. Jadi dia udahnya keberhasilan megawati di seorang presiden. Dia teliti apa sebab terjang luas presiden dia. Itu penelitian dia. Ternyata datang ke Jakarta dia. Juga kata Judan Bu Mega masih masyarakat Pak Presiden. Besok datang lagi dia ke sana, Bu Mega bongkar mengkepani dia. Ada dasar dia Bu Mega berapa? Berapa kali saya nggak Pak? 3 kali turun dari Medan ke Jakarta, 3 kali turun sana. Tidak pernah jumpa Bu Mega. Yang jadi artinya Bapak Ibu, Andi pun menarik itu. Tapi ketika kita memperhatikan baik data itu jangan buat itu. Bapak Ibu 2 tahun pun nggak bisa sertifikasi. Kenapa nggak siap? Bu Mega harus didukung gitu ya. Nah itu ya kan. Jadi ada standar kita akan arahkan itu. Update dengan terbuat terkini dulunya, menarik dulunya, tapi tidak terlepas bisa nggak data teroleh. Ada nggak turing dulu gitu ya. Saya pikir itu Bapak mungkin kita belajar tempat cara melihat kuanti dan cara melihat kuali. Kita beda cara-caranya, berbeda aturannya. Gitu Pak ya? Baik. Lanjutlah dari Pak Deswa. Saya dari awal meneliti itu memang masalahnya sebelum wali. Ya. Nampaknya setelah mendengar penjelasan itu, apa yang pindah nih Pak? Jadi cara kita berapa? Apa yang mau kita cari itu? Tadi saya contohkan yang mau dicari itu masalah prestasi.
Inilah persoalan kita. Kemudian langkah keduanya, apa saja kata teori, kata pendapat orang gitu. Siapa yang mengatakan apa saja perkataan ini? Yang membawa prestasi apa saja? Apa saja membawa prestasi? Gitu ya. Kalau kami bahasa umumnya, kita cari menjadi orang kaya. Dan menjadi orang kaya nih. Apa saja kita menjadi orang kaya? Oh, yang kita pada untuk kita banyak orang hemat bisa kaya. Orang yang boleh belajar kesungguhan bisa kaya. Mau gitu ya. Jadi itu, tapi itu teori dulu. Ada nggak orang mengatakan bahwa berhemat itu pangkal kaya? Ada nggak yang berhubungan bahwa orang yang rajin berusaha itu pangkal kaya? Itu bahasa kampung kita ya. Tapi teorinya, siapa yang membilang? Pendapat siapa yang mengatakan bahwa ya itu baik dalam disiplin memahami, gitu ya. Jadi karena itu Bapak, yang pertama sekali yang perlu bicara faktor utamanya. Faktor utama itu adalah yang dipengaruhi. Ya, berarti yang pengaruh itulah yang memahami itu adalah XX-nya itu. Nah, makanya saya ditanya kepada dulu teman kita kan, kalau anak prestasi bagus, berarti disiplinnya atau motivasi belajarnya bukan orang motivasi atau kegiatannya kesungguhan belajar ada kata ini, lengkap fasilitas ada kata ini. Tapi belum pasti. Saya contoh video Bapak Ibu supaya lebih mudah kita memahami lagi disiplin di bawahnya. Nanti kita anggap murid kita satu kelas di SMA namanya. SMA itu murid kita katakan ada 36 kelas. 36 kelas. SMA dia 91 berdata, SMA 1, 36. Tadi kita perlu apa disiplin muridnya. Orang yang benar-benar tidak pernah terlambat olehnya dalam belajar, setiap PR dalam waktu. Jadi Bapak Ibu kita harus ulangi disiplin dan kita mau punya ciri khas aja dulu, buat dua ciri dulu. Nggak pernah dia terlambat belajar. Setiap PR di awal. Tidak mau kita indikatornya. Betul kita berkata, saya kata dari anak kita yang 36 kelas ini, berapa orang lah punya indikasi itu? Katakan mulai hasil kerja kita 34 orang sangat disiplin dan 2 orang lainnya tidak disiplin. Itu contoh saya itu. Itu contoh ya. Nah, 34 orang ini kita lihat apakah ada hubungan antara yang anak yang ini dengan prestasi. Prestasi kita baru tadi namanya prestasi belajar itu kalau anak nilainya di atas 8,5 semua dan sendirinya. Ini bukan sederhana ya, bukan paling mudah. Anak yang 34 orang tadi Bapak Ibu, kita ambil raportnya, pinjam sama wali kelas. Kalau ternyata semua anak yang 34 orang ini nilainya di atas ini, yang di atas nilainya, maka kita kan ada hubungan antara disiplin dengan prestasi belajar siswa. Dari data anak 34 orang yang disiplin, ternyata semua nilai mereka di atas 85. Nah karena itu hipotesimanya diterima. Ada ceritanya. Kalau hipotesimanya ada hubungan, kalau kan ada dua tadi, HA kan ada hubungan, kalau HO tidak ada hubungan, HO tidak ada hubungan. Nah kan saya ulangi, andai kan tadi hipotesis kita katakan ada hubungan antara disiplin dengan proses belajar. Ternyata kita berdatanya, cara pertama kita adalah dibuat berindikator disiplin. Apa indikator disiplin tadi? Kategori dan kita batasi menurut kita. Oke, itu langkah pertama Pak. Udah kemudian kita lihat dari anak kita yang terlalu ini ternyata cuma orang yang standar, 2 tidak standar. Ini standar. Yang 2 orang ini kadang sering terlambat. Karena tugas pun nggak sosial. Ini nggak pernah terlambat tepat waktu dan semua tugas selesai tepat waktu. Mereka disiplin ini. Anda rapat itu. Nah kalau ternyata memang Bapak Ibu nilai 34 orang ini bagus di dari 8,5 ini, berarti ada pengaruh signifikan. Ada hubungan yang signifikan antara disiplin dengan pelajaran. Data membuktikan dan kelompok anak-anak yang disiplin ini ternyata nilai mereka semua ada 85. Dengan demikian, ibu setelah diterima. Coba ya. Nah oke, sekarang kita balikkan dulu.
ternyata kita katakan namanya kita berdua HO kemarin HO. Kita buat HA, sekarang HO, data terpilih. HO tentang polisi ini di misalnya tidak ada hubungan antara disiplin dengan prestasi. Dengan asumsi tidak semua itu prestasi bagus. Itu tidak berarti debat universitas. Ternyata Bapak Ibu kita bersama tidak ada hubungan. Ternyata setelah detik ini dari anak yang kelompok orang disiplin ini ternyata nilai mereka di atas 85. Dan demikian sebenarnya bahwa ada hubungan. Nah karena itu hipotesis telah ditolak. Terus ditolak ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ditolak hipotesisnya, bukan tidak ditolak. Nah itu dia. Jangan nanti kita beranggapan ketika hipotesis ditolak itu seakan ditolak pikiran kita. Nggak ada hubungan itu. Ditolak ada terima hipotesis kita tak ada kaitan dengan kualitas sebuah disertasi. Kadang-kadang orang tahu dia yang ditolak oleh manusia saya. Nggak ada kaitan. Ditolak itu kebetulan memang buktinya seperti itu. Atau gini Bapak Ibu. Ini cara pertama, ini bisa Bapak tadi diterima kalau hak ada buat di sini hipotesisnya. Kalau hak ada buat di sini banyak ditolak karena ternyata tidak ada hubungan. Nah itu satu. Itu kedua. Tadi Bapak Ibu, dan kelompok orang ini, umpamanya hanya 4 orang yang nilai di atas ini, yang 85 nilai. 30 orang lagi itu nilai mereka bawah. Ini rata-rata antara 80 sampai 84. Ini nilai yang 30 orang. Hanya 4 orang nilai di atas sampai 85. Ini 2 orang aja nilai dia. 4 orang. 4 orang dari 85 hanya 30 orang ada nilai. Berarti dari sini tidak ada hubungan ini antara disiplin dengan usaha belajar. Kalau anak kelompok orang sangat disiplin dia, tapi ternyata nilai mereka di bawah 85. Dengan demikian dia bisa ditolak karena itu berjawab. Jadi itu Bapak Ibu ada ukuran standarnya. Jadi kalau langkah pertama dari Bapak Ibu tentukan dulu dependent variabelnya. Itu merupakan namanya variabel utama. Kedua, carilah variabel-variabel yang memang mempengaruhi independen itu. Cara kedua. Ketiga, buatlah indikator dari masing-masing variabel. Kita buatkan sekarang. Setelah dalam indikator itu, buatlah isi instrumen dari variabel itu. Iya kan? Isi instrumen variabel baru nanti dibuatlah angketnya. Setelah angket dapat komponen itu dicoba lagi, dicoba angket tadi. Itu dia. Itulah langkah-langkah dan kontinu Pak. Jadi itulah langkah dan kontinu. Karena itu Bapak Ibu, bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari teori dari awal. Karena yang dibilang pengaruh itu pun ada itu teori menurut tertentu itu Pak. Nah, apakah Bapak jadi pindah mazhab atau tidak? Tidak. Ya. Biasa satu paket. Kita hipotesis. Pasti ada postulat. Yang teori. Iya betul Pak. Betul. Ada postulat yang sebenarnya dari saya dipilih. Iya. Dan sering kita sudah ayat Al-Quran. Oh. Jadi fenomena ayat ini Iya. Nah, ya. Kalau Bapak berkata dengan ayat, dengan wahyu, ya, dengan wahyu, ini kan predikat Pak beda Pak, predikat beda. Jadi nggak boleh Indonesia yang di sini. Ini kan sini pendekatan dalam bahasa filsafat ilmu itu, pendekatan ini adalah pendekatan ilmiah dan keimanian. Gak bisa satu Pak. Oh ini pendekatan ilmiah dan pendekatan keimanian. Karena ilmiah ini kan harus bersifat empiris. Nah, bisa kita bawa yang empiris apa? Ada hubungan, maaf yang kita ambil contoh yang sederhananya. Orang yang lama sujudnya, ini kan masuk ke kepala darah ini, itu akan dapat menstabilkan diri seorang dan bahkan dia akan terjadi stroke. Itu banyak para yang mengatakan orang yang terpanjang sujudnya lama sujud itu terjadi stroke. Itu ilmiah, ketika orang yang puasa berkontribusi terhadap kesehatan.
sumut tasih berteraskan, sumut tasawuf. Ternyata ilmuwan meneliti itu ternyata dapat sinkronisasi antara orang yang puasa dan kesehatan itu manusia. Secara ilmiah, dapat buktikan secara ilmiah, gitu ya. Tapi ada yang tak secara ilmiah. Contohnya, kepada hari akhir hari surga neraka bisa membuktikan. Kita yakin ada surga ada neraka. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Karena ilmiah itulah ada bisa dicoba dan berulang kali tersusun dari rasional, sistematika, dan universal. Rasional itu terangkat, ini ilmiahnya, rasional, sistematika, dan teruji dia. Nah, siapa membuktikan ada surga? Siapa membuktikan ada neraka? Tapi orang meninggal di tanam dia nggak pernah cerita dia. Bahwa ibu saya sudah bagi balik, saya sudah 5 tahun meninggal dunia katanya. Saya pernah sekali berkunjung ke surga, luar biasa indahnya. Tapi sekali saya jajal di neraka, 5 menit sudah panas katanya. Nah, itu. Nah, kenapa orang yakin itu nggak ada pendekatan ilmiah, tapi pendekatan imaniah atau ada pendekatan suprarasional. Ini adalah rasional, pendekatan rasional di sini. Ini adalah suprarasional. Ini beda Pak. Jadi pendekatan wahyu Pak, ini salah satu pendekatan Pak. Dua itu. Makanya Bapak Ibu ini kita sedikit ya. Masalah Isra Munkar ini, Isra Munkar. Ini Pak Isra Munkar ini dua pendekatan ini, pendekatan ilmiahnya, pendekatan iman. Walaupun akhirnya dengan teknologi canggih ini semakin mendekati kebenaran Isra. Tapi pada awalnya pendekatan seperti itu lebih banyak mendekati pendekatan imaniah ketimbang ilmiah. Itu Pak ya. Jadi tetapi dengan teknologi semakin canggih sekarang ini, pendekatan ini semakin mendekatinya. Contoh, ini kan sekarang kekuatan jet kita, buatan manusia ini dalam 1 jam. Dalam 1 jam itu antara 700 hingga 1000 km per jam kekuatan jet. Daya tempuhnya. Nah, kita naik pesawat dari Medan, ada dari ke bandara, ke Jakarta atau dari ke mana. Itu 1 jam itu sekarang jet kita dari pesawat itu rata-rata itu 1 jam itu 800 km rata-rata. Ini sudah kekuatannya. Gitu ya. Sedangkan kekuatan burak itu kan kilat atau cahaya. Itu 1 menit saja, 1 detik saja itu kekuatan itu 300.000 km. Satu detik saja. 1 jam saja itu lebih kurang 1,8 juta kilometer per jam. Gitu ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dengan teknologi canggih, bagaimana nanti pada akhirnya manusia tidak akan mampu menyaingi burak yang Allah tetapkan untuk benar tersebut. Ini sudah cerita sebenarnya di sini ya. Kalau orang tahu ya sedikit yang ceramah gitu kan. Itu dia. Jadi Mas Bapak Ibu kembali terlibat. Ini pendekatan wahyu ini tidak bisa dengan secara langsung secara ilmiah tersebut tidak bisa. Tapi Bapak Ibu nanti kalau perlu kita ada 11 itu profesor di dunia ini yang masuk Islam setelah meneliti tentang termasuk meneliti laut, ada kaitan antara air dan sosok asal bukan lain itu. Ya secara ilmiah pun sudah mendekati ini. Makanya banyak para pastor sekarang para pendeta masuk Islam. Kenapa? Teman ilmiahnya. Ya, teman ilmiah itu yakin mereka lihat ada hubungan. Kalau di Jepang meneliti air yang pernah dibaca ayat Quran dengan air yang biasa itu luar biasa energi bagi kekuatan ini. Ada juga pokoknya ada pertama dia sih dengan bagus setiap disiram dengan banyak selawat oleh air ini. Ini Bapak juga katakan saat ini akan berkembang dan semua. Ternyata secara ilmiah itu orang gitu. Makanya ayat ini Bapak Ibu didekati dua pendekatan. Nah ketika manusia terbatas memikirkannya, Isra mengatakan Iza ada syaitan ain berkabung fayakun. Itu kita katakan kalau masih berkata-kata tidak mungkin, gitu kan? Itu pendekatan agama kita. Dan Bapak Ibu, kewahyuan ini didekati dari dua pendekatan rasional plus suprarasional atau pendekatan ilmiah atau juga dengan imaniah, pendekatan iman dan pendekatan dekat bersama.
Jadi saya pikir Pak itu beda lagi dengan pendekatan kita ini. Ini kan yang kita kasih ini manusia yang buat ini, manusia ini yang nanti seberapa Pak ini gitu kan, perhatian itu seberapa gitu kan. Oke, baik kita lanjutkan lagi ini. Jadi ini mesin kita ini mesin. Baik, barangkali kita sudah rumah ini atau sudah ada seperti ini atau ada lengkap ini baru kita masuk ke kuali. Izin Pak Om. Ya. Ya. Saya bingung di pernyataan. Pernyataan. Nah, silakan. Yang di bagian angket itu kan, yang namanya pernyataan itu kan itu penjelasan ya. Pasti mau tidak mau rasa menggiring itu pasti ada. Nah itu tuh gimana? Indikator-indikator ini kan menyusun pernyataan itu biar tidak tergiring ya si objek yang kita bagi questionnaire ya. Kalau pernyataan tidak mungkin menggiring Pak, yang pertanyaan bisa menggiring. Kalau pertanyaan bisa menggiring, pokoknya sebagai seorang rakyat yang bijak, biasanya tak membayar pajak. Apakah bisa membayar pajak tahun ini? Itu pertanyaan, itu bisa menggiring. Tapi kalau pernyataan tidak, menurut hemat saya, atau menurut saya, setiap manusia, setiap rakyat membayar pajak. Apakah Anda setuju dengan pajak ini? Apakah Anda setuju membayar pajak? Saya setuju. B setuju, itu dia. Jadi itu kan berbeda. Kalau pertanyaan bisa menggiring, pernyataan tidak. Itu menurut saya, pajak salah satu bagian rakyat Indonesia. Setuju Anda membayar pajak? Kata dia, saya setuju. Setuju gitu dia. Jadi kita nak kirim. Kita tanya dia, setuju Anda membayar pajak? Saya setuju. B setuju. C kurang setuju. D tidak setuju. E saya setuju. Kalau itu buat 5 opsi. Kalau 4 ambil 2 positif negatif. Saya setuju, tidak setuju, saya setuju. Nah itu dia. Jadi kalau sudah pernyataan dari Pak itu, pernyataan ini, pernyataan dia cenderung itu adalah apa namanya? Si pernyataan ini bisa membawa negatif, si positif. Atau semua yang dikatakan banyak unfavorable. Ya, unfavorable. Di sini favorable. Sini unfavorable itu adalah negatif. Impamnya, kalau menurut hemat saya, setiap mahasiswa zaman now tak perlu belajar lagi. Saya setuju kata tidak perlu belajar. Akhirnya nilainya satu dunia. Jadi saya setuju ini, itu bisa nilainya 4, setuju kemudian nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilai 1. Kalau ini bersifat favorable. Kalau unfavorable dia, si nilai 1, si nilai 2, si nilai 3, si nilai 4. Nah, kalau unfavorable itu begini kan, menurut saya masa zaman now ini tidak perlu belajar. Saya setuju katanya. Berarti kesetuju nggak belajar. Iya kan? Saya rendah nilainya. Gak mau pusing tuh ya. Menurut saya, mahasiswa dimanapun dan kapanpun harus belajar. Saya setuju. Jadi pas. Nah, jadi Bapak Ibu tidak mungkin mengirimkan pernyataan. Yang mengirimkan pertanyaan. Nah, kita bisa mengirim seorang ya. Atau bisa masuk emosional gitu kan? Emosional itu pokoknya setiap mahasiswa wajib mau kuliah. Sudahkah ada pada pas besar ini? Sudah. Kalau ada yang sebelum kuliah, sudah. Dan dia mau dipermalukan kami itu kan? Kata gitu. Jadi saya pikir Pak ya. Jadi insya Allah tidak akan salah dalam membuat pernyataan dan tidak akan begini di sana. Oke. Nah itulah nanti kalau kita katakan biasanya itu sudah menjurus partai kuali kemarin. Jadi saya katakan contoh yang baru saya bimbing itu ada wakil bupati di Labura itu ini tadi strategi komunikasi pemerintah dalam mencegah dan penurunan prevalensi stunting di Labuan Batu Utara. Kalau bupatinya yang sudah pernah dibimbingkan, strategi komunikasi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi bagaimana strategi dia, termasuk dia bupatinya dan juga unsur-unsur tidaknya yang terkait dalam pemerintah itu, bagaimana upaya mereka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Situ ada variabel lagi. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu di antara
yang mengajar ketika ada penelitian. Tadi itu Bapak Ibu, kalau yang kalian tanya, penelitian kawan komnya masing-masing penelitian kualitatif. Ditanya penanyanya dari Puni, mana perlu utama penelitian ini kan? Ada dosen kita yang menguji sidang S3 ini, tak paham dia. Jadi tidak semua dosen itu paham. Jadi itu studinya. Coba ada jelas bagaimana merupakan peran utama penelitian tadi. Kalau penelitian kualitatif, kalau penelitian kan ada peran utama di situ. Nggak ada variabelnya. Kalau penelitian kuanti nggak ada variabel. Ya ada, makanya pada kuanti tadi nggak ada variabelnya. Ya ada variabel, ada penelitian kuanti itu ada variabelnya. Gitu ya. Bisa pikir juga merupakan satu bagian yang pertimbangan kita. Kita Bapak Ibu nanti membuat sebuah penelitian. Oke. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif Bapak Ibu, kekuatan dalam penelitian kualitatif ini ada pada observasi dan dokumentasi. Soalnya makanya kita ada di nomor nanti namanya kita akan cross check itu di triangulasi. Karena kekuatan itu pada penelitian kualitatif Bapak Ibu itu ada pada observasi dan dokumentasi. Kalau wawancara ini kalau masuk sebohong orang ini, sebohong dia. Beginilah. Lalu mahasiswa kita di S1 meneliti, masa itu masih populer lagi tentang kurikulum 2013. Masih itu ya, dikira 6 ini. Kira tentang 2012-2013 ya, sampai 2015. Maksud itu masuk sampul itu tentang kurikulum 13 ya, masa itu. Di 3 tahun setelah dikeluarkan. Ternyata gini, dia wawancara ke sekolah. Wawancara si mahasiswa ke kepala sekolahnya. Bagaimana keadaan di sekolah tempat ada apa sudah diterapkan kurikulum 2013? Sudah kata kepala sekolahnya. Kata kalau sudah tadi ya. Berapa lama pekerjaan kan? Sudah 2 tahun. Kita sudah 2 tahun mulai melaksanakan di sini kurikulum sudah diajarkan ke sekolah. Ketika wawancara. Kemudian setelah wawancara di kepala sekolah ini, dia menjumpai PKS 1. Ke-1 jumpanya, Pak, bolehkah Pak saya pinjam satu contoh saja RPS tentang guru kita yang mengajar di sini, mata pelajaran agama Pak, pinjam. Kita nggak ada sini guru negara itu kata kepala bapak wakilnya. Ya, tapi kata Pak Kepes Remang sudah tidak dilaksanakan. Itu bahasa dalam teori, belum termasuk dalam lapangan. Jadi ada apa yang ingin saya katakan di sini bahwa ketika wawancara itu masih bisa berbeda dengan dokumentasinya. Dokumen tidak ada RPS 1 pun yang ada guru membuat RPS sebelum 2013. Tapi ketika tadi kita di kepala sekolah sudah 2 tahun melaksanakan sebelum 2013. Makanya sudah perlu ada implementasi. Jadi kalau tidak ada sinkronisasi dan mereka, kita belum bisa memastikan itu terlaksana. Kalau hanya wawancara itu masih bisa berbeda dengan kenyataan di lapangan. Jadi makanya kenapa diperlukan wawancara ini salah satu untuk pelengkap yang tuanya. Indeks bisa dinyanyikan. Tapi terkadang kalau kita tidak pandai-pandai di sini, itu tentu deh harus pandai kita cara kapan waktu pas kita datang, jam berapa kita datang, di mana datangi. Makanya ini lebih panjang masa kita kualitatif ini. Boleh nanti informasi pertama kita wawancarai, belum lengkap, besok datang lagi. Jadi setiap penelitian Bapak Ibu itu mempunyai kelemahan masing-masing. Kualitatif ini lebih panjang waktunya, lebih relatif lebih panjang dia, dan juga tentunya sini berulang dia. Kalau wawancara saya katakan, itu kadang bisa satu kali kita kali dia. Apalagi sebagian orang tak wawancarai. Ini ada dalam pendekatan politik ini. Kalau andai kan kita sebuah kedai, kita dengar orang asing ini, dia tidak akan mau memberikan informasi ke kita. Bahkan Bapak Ibu, indikasi sederhananya, kalau barangkali berubah tempat dulunya, ada mungkin kaki di atas kita datang ubah kakinya, itu masih menunjukkan kita orang asing tadi. Tapi barangkali kondisi masyarakat biasa kalau minum kopi di kedai, kadang tidak kaki bawah kita datang, nggak berubah di status itu, kita dengar orang biasa itu.
Jadi artinya itu salah satu membuktikan kalau ketika kita jangan orang asing, maka tidak akan dapat data yang murni. Contoh begini, dulu saya ketika baru pulang dokter tahun 2002, saya kan diangkat konsultan di salah satu universitas swasta di Medan. Masih beberapa tahun 2003 saja, ada satu penelitian di sana itu 250 juta masih tepat. Tapi penelitian ini dibuat untuk meneliti anak jalanan. Jadi kita ingin tahu, akan anak jalanan ini banyak yang di lampu merah minta uang nih, minta uang anak-anak kecil yang umur 8 tahun, 10 tahun minta uang di pasaran di jalanan. Ada juga anak-anak aja, banyak pun kain kadang baju berunsur koyak, kaki pun kadang sendal-sendalnya celana koyak, itu mereka minta uang di situ dan di rokok di jalan. Ada untuk tawaran meneliti itu mana 150 juta untuk satu penelitian, itu bertahap. Tahap pertama itu dikasih 50% uangnya 70 juta, tahap kedua nanti 30% lagi, setelah selesai penelitian 20% lagi. Nah, masa itu waktu ditawarkan di suatu swasta ini, saya panggil beberapa orang, ada 4 orang bisa katakan, sanggup nggak kalian nanti bisa menyamar kepada mereka saat kalian bagaimana mereka? Jadi artinya bisa kalian mencontoh perilaku mereka di lapangan tadi supaya kalian bisa mencari data. Nah, apa biasa mereka? Kalian bisa makan bisa sebungkus, sekarang juga 4 orang makan. 1 bungkus nih, gitu kalau makan. Atau kalau rokok ini satu batang ini, sudah bisa satu rokok itu bisa nilai ini. Satu rokok ini bisa kan 5 orang bisa ini. Sama seperti itu. Kalau kita sanggup orang seperti itu, pasti data tidak akan dapat. Kalau mereka datang mau pakai cantik, pakai baju bagus, atau lagi. Karena kami itu adalah ingin mencari siapa mereka, siapa yang mendatangkan mereka, dan perlu berkumpul. Kita ingin tahu ini. Siapa anak ini? Kan tiap hari ada anak, kadang ada lagi ibu-ibu mengenal anak kecil, meminta kerjanya. Padahal anak ini kadang pinjam ini, bayar dia anak ini, pinjam tetangga, dibayar dalam 60 hari. Alat untuk kita bawa ke mana-mana. Sampai hari ini kita tidak dapat rantai putusnya. Kenapa informasi tertutup? Kenapa tertutup? Karena tidak ada peneliti yang sanggup menginformasi mereka. Tidak sanggup. Siapa yang sanggup antara orang yang katakanlah dosen kalau untuk meneliti itu sanggup bergabung mereka. Pakai mereka pun menyerupai yang mereka cari pakai contoh pakai sendal itu kan. Nah kalau perlu bongnya di koyak-koyak celananya berpilihan lagi celananya gitu kan. Nah duduklah di dekat lampu merah gitu kan, di dalam rokok gitu kan. Nah kalau 1-2 hari kita ke sana, apa kita melakukan beda, pasti dekat lagi mendekat informasi. Berarti berbulan bahkan bertahun kita bergabung mereka baru dapat informasi, bertanya dia. Soalnya siapakah yang berani saya katakan di antara kalian ini yang siap untuk menjadi seperti mereka? 3 pertama dia meneliti dulu, jangan tanya dulu, bergabung dulu. Ikuti bagaimana keadaan mereka, bagaimana di masyarakat. Apakah mereka tadi mungkin sebungkus, 1 bungkus, makan berapa 5. Kalau kalian makan kayu seperti itu. Nah, kalau berbeda dengan mereka, pasti data dapat. Itu satu masalah di Indonesia ini baik terungkap. Kedua masalah pelacur. Hampir kandas peneliti manapun terdapat. Karena kita ada kode etik, agama dan norma. Beda nomor apa? Maaf, penelitian kita cuma masalah saya katakan. Ini ada seorang di Jogja meneliti di Jogja tahun 90-an. Dia meneliti masalah WTS. Yang sama semua wartawan kan, wartawan tak surat kabar, semua nama. Ini WTS benar nih. Ini meneliti kenapa wanita ini menjadi katakanlah menjadi WTS. Nah, asal peneliti itu pakai surat temui, buatnya surat ke mengatakan Bapak Ibu karena Bapak Ibu saya nanti di sini saya meneliti, buatnya ke polisi, buatnya temui, buatnya beberapa tempat yang menghadirkan dia akan 6 orang dan supaya orang curiga. Jadi neklak kerja ini. Dia ingin tahu dari mana asal wanita ini, kapan dia kemari, kenapa sebab terjadi seperti itu. Dia meneliti, kenapa wanita seperti banyak. Karena waktu di Bapak Ibu itu pernah diteliti sebelumnya. Dari 1000 mahasiswa di sana itu 3 orang bukan gadis lagi. Jadi 3 orang ini dari 1000 orang ini berarti persen 3 orang dari 1000 orang
itu mahasiswa bisa reaksi lagi. Dia ingin tahu yang orang ini kenapa mereka menjadi seperti dari UTS. Itu kerjaan dia. Peneliti dalam hal itu tidak. Pengalaman dia ini kalau dia tidak waktu Jogja ya, waktu peneliti, kata gini, dia benar-benar di klub. Kalau orang berkali minum keras, dia minuman biasalah yang halal itu ya, dia meneliti, pakai kopi dia, pakai memasak kos-kosannya, dan menunjukkan bahwa akademisi dia, gitu ya, bergabung sama dia. Salah 1-3 minggu sama dia. Baru tanya, mohon maaf bapak dia sebenarnya, apakah mohon maaf ini apa dia? Cuma saya bawa untuk berusaha wanita di sini. Pelajari dong kamu siapa? Enggak saya kenal, juga mencari apa ini katanya. Tapi kalau sudah lama situ dia, pertama setempat bang dia, orang tercuriga terlalu pada dia. Tapi yang kedua ini saya tempat lain lagi, baru minggu sebelum bergabung kita hari ini bergabung, baru minggu nanya dia. Bisa nggak saya bawa berusaha wanita? Silakan tanya. Tapi pertanyaan dia tanya. Maaf bapak, mohon maaf ini. Tadi pagi semalam di sini 5.000. Kalau bawa keluar itu 1 juta. Masa kita tetap keluar ini? Jadi maafnya saya pakai dalam saja kan. Akhirnya bayarlah seluruh. Itu terus dari berbulan dia baru dapat itu. Sebulan sebelumnya baru datang bulan itu. Bahkan nggak konfirmasi. Maaf bapak ibu bayarlah seluruhnya. Masuk ke dalam, masuk ke kontrak. Jadi perempuan itu maaf kan. Pikirnya sudah mempersiapkan untuk itu. Setelah ini dia pada dulu. Dek, mohon maaf dek, tadi saya boleh tahu dek, gimana berdasarkan dek tadi. Bapak sama banyak perempuan lah. Ya enggak saya ini ya. Dia kan enggak mau maafin, dia enggak ngomong itu kan agama itu melarang itu. Tapi dia ingin tahu siapa anak ini. Ketika dia itu maaf jadi tidak mau menggauli karena ada orang yang membuat itu, akhirnya dapat. Lain hanya barangkali maaf, lain hanya barangkali kalau orang tak ada agamanya, tidak Islam dia, maafnya yang terbayar apa bergabung, maafnya di situ mau bicara. Itu sudah dulu kita baru itu kita, dia berpendapat. Nah ini ketika bicara dia tidak mau menggaul, dia tidak mau agamanya dimenarkan. Akhirnya apa yang kita katakan, gagal kita menginformasi karena kita tidak melakukan observasi partisipasi. Jadi kalau kita ingin minta masalah masyarakat kita observasi partisipasi kita berunding dulu. Makanya ada di antara para peneliti itu kami dulu dalam orang suku pada informasi kami dulu. Kalau hanya datang menanya apa itu? Itulah salah satu kekuatan observasi ini. Di observasi partisipasi yang kita berunding dulu. Baru bulan dulu baru tahu informasi sebenarnya. Itu dia. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu, tak mungkin kita observasi itu kan? Tak mungkin. Nah, selain yang saya katakan, kalau kita agama membantu kita, kalau nggak itu, mungkin kalau orang barat Islam dia, memang berseminggu-minggu ditiru perempuan baru dapat operasi. Di mana kamu sering dia dari pengakuan kemarin, bertengkar. Ini enggak, dulu dia baru disuruh ini kalau ya, tapi keperluan kok lain malam ini katanya. Yang lain sudah begitu masuk kamar barangkali begitu kan responnya, orang dia bayar dia. Kenapa lelaki ini kok nggak nyimpen saya? Kenapa dia nanya di mana saya? Pikir dia. Udah saya berapa kata dengan itu tadi? Tidak tahu di mana kata asalnya. Kenapa bapak tanya tadi? Saya kemarin kan berurusan bapak. Nah itu kan. Akhirnya apa? Tidak dapat data. Nah kita sulit untuk membongkar dari mana anak pada penjualan itu paham, ada penjualan itu paham. Karena kita nggak bisa di situ data. Karena kita dibatasi dengan agama, etika, dan norma kita yang melarang itu. Lebih orang barat, orang barat pun dia itu. Kalau mohon maaf Bapak Ibu sudah mau bayar 2 malam, 3 malam sebelum bookingnya, baru tidak ada, dapat informasi. Nah itu urusan yang ingin saya katakan. Dan mungkin kali ini observasi itu Pak paling menentukan, karena dia bisa data yang berbicara, bukan orang yang berbicara. Nah itu dia. Ya. Ini menarik, kami pernah mengalami itu di Ibu. Ya. Sekarang mau masuk Ya. mau masuk ke perkampungannya orang Batak. Ya. Dilarang di orang itu nggak boleh dengan macam lah. Bilang apa ini pasal. Tapi kalau bisa masuk, anehnya itu mereka itu pakai jilbab dari pagi, Pak. Ini kami tahu kan yang sebenarnya seperti apa. Tapi itu yang terjadi mereka menganggap kami meneliti orang Islam dia pakai jilbab dan pakaian yang sopan. Jadi kami kata itu siapa yang salah? Nah itu dia.
Jadi Pak, justru itu loh Pak, makanya saya kata tadi, ketika berubah kesana mereka kita datang, kita yang orang asing, pasti orang asing. Nah ketika kita orang asing Pak, dia akan dapat data yang sebenarnya. Nah kenapa orang peneliti barangkali Pak, dia mau kawin dengan kepala suku itu? Karena itu. Kalau kita dari luar negeri, pasti mereka akan sembunyikan data sebenarnya. Sama kita gini Pak, kalau kita tanya lah punya Nazir Mesir lah, contoh misalnya Nazir Mesir tanya kampung A, orang banyak kira masyarakat sini beribadah, baik Pak, rajinnya sini beribadah Pak. Kalau soal maghrib ada orang yang kira Pak sini maghrib, kalau dengan berapa 5 sab, itu kalau dia Pak, kalau itu 8 orang kurang dalam maghrib, kata si Nazir. Kalau bisa Pak, bisa memang 3 sab Pak, paling 40 orang Pak kalau bisa. Kalau subuh ada orang kira Pak, subuh kan ada 20 orang Pak. Di subuh ada 20 orang, umpamanya kalau bisa ada sekitar 40, dan maghrib itu ada 80. Itu adalah data dari wawancara. Jadi jangan Bapak buat itu data sebenarnya, Bapak mau bisa dulu. Mau Bapak bayar 10 minggu maghrib, kemarin kan Bapak itu 80, 30 sampai. Ini Bapak ini Bapak mau kan? Kemudian Bapak itu bisa 40, bisa betul kan? Nah, kemarin Bapak itu subuh ada 1 2 1 lain, lalu 20 orang. Cuma 3 orang yang subuh, imam bisa satu jemaah 3 orang sampai itu nyumbang ini. Arti bahwa data dalam wawancara ini kadang-kadang Bapak Ibu bisa dilihat dari data observasi. Itu dia. Itu yang saya dapat dari Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, ketika seorang peneliti benar ingin betul-betul teliti yang sebenarnya itu harus dikombinasi adalah 3 sumber alat mengumpul data itu. Itu dia. Ini instrumen data itu antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena kalau hanya saya ambil wawancara ini sering gagal, nggak sama antara kenyataan dengan yang satu itu. Saya dapat keywordnya, dapat kunci luar biasa. Iya, alhamdulillah Pak. Dari beberapa kasus pengusiran oleh jemaah pendakwa. Nah, coba. Karena dia mengusahakan baik-baik. Kunci termasuk kuasa yang lebih lagi karena tepat itu pendakwa kunci. Kebetulan dia jemaah yang pikir itu orang itu mau nambah berarti mau sama belum dia ada kebetulan satu sekali sama itu orang semua kayak itu masih bukan itu terus yang sudah drama message itu perusahaan lain kami sudah ngaji karena dia lagi kita dia dan kita ya beda semua dari teman dipikir bahwa udah juga dibuat dengan baik. Oh, beberapa kasus, ya saya dapat sebelum membangun komunikasi ini buat ini taksi. Iya betul. Itu mapping audio. Jadi taksi saya sepakat. Karena ini substansi dari kualitas. Iya betul. Hanya data itu kenapa semua fenomena yang terjadi. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya adalah proses dalam penelitian telah keinginan mengantarkan menjadi waks. Ya betul Pak. Jadi sebuah keluarga besar gara-gara riset. Saya melakukan Betul Pak. dari tidak kenal apa juga itu. Saya sampai hari ini menjadi saudara. Besarnya kasus saya tidak berpikir bahwa komunikasi dia, biasa komunikasi beberapa ini ada komunikasi dia karena korban yang Iya. Bila mas sekali kita buka dengan berbagai kebijakan. Iya. Itu Pak. Jadi kita bermukim dulu sana, mereka dekat dengan kita dulu, mereka bahwa yakin bahwa kita tidak akan merendahkan mereka, baru dapat informasi terhadap itu Pak.
Istilah salah satu saya katakan memang kekuatan politik itu, tapi memang waktunya lebih panjang lebih lama baru bisa. Baik Bapak Ibu, apakah kita terus atau serah dulu supaya ada apa ini? Kita sebentar baru lanjut setelah 15. Saya kalau mau setelah 15 menit mungkin. Ya, namanya banyak keluar kawan coba ya kan? Ada Lisa. Iya. Oke kalau mau kalau tadi terserah ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Ini masih apa nih? Masih dulu lagi nih. Masuk dulu lagi kita baru masuk ke yang lain. Ya. Ada buku ya. Kalau bahannya sudah lengkap sih kalau bahan. Kemarin ada di Ibu Asma. Sudah. Saya dulu. Nampaknya harus bilang ya. Ya, Pak. Ambil mana kita? Wali. Nah, Daerah baik. atau kita siap dulu lagi nih. Ya, dulu lagi bersiap satu apa nih ya? Satu api. Bapak Ibu, inilah nanti yang akan kita buat standar awal. Nanti insyaallah pada bagian nanti sampai ini ya. Ibu, inilah nanti penelitian, proses penelitian yang dianggap standar. Ya, standar ini minimal 5 ada latar belakangnya. Jadi kenapa kita tertarik tadi ada masalah saya ya? Ada masalah, ada sebuah persoalan. Ada sesuatu yang menarik, ya ada sesuatu yang menarik untuk penelitian ya. Ada sesuatu hal yang menarik untuk penelitian. Itu harus ada sesuatu ya. Kemudian ada permasalahan. Ada permasalahan dari saya katakan sini. Kalau dia berkaitan dengan penelitian kuantitas ada variabelnya. Jadi ada independen dan variabel itu. Oke, itu kedua. Ketiga, ada tujuan. Ada tujuan penelitian. Nah inilah nanti yang bagian A, B, C yang 3 itu menjadi proposal nanti akan menjadi bab 1. Bapak Ibu, ini nanti minimal bab 1. Tapi dikembangkan nanti, maka kita kemarin di sini saya tambahkan kalau untuk proposal nanti Bapak Ibu membuat sebelum kita sidang, itu ada penambahan lagi. Ada penambahannya, di samping kalau saya kata ada rumusan masalahnya, ada tujuan dan kegunaan. Tapi ini minimal itu ada 3. Jadi latar belakang masalahnya, kemudian persoalan situ rumusan masalahnya, kemudian tujuannya, itu tujuannya. Itulah minimal itu nanti menjadi bab 1 dia. Oke. Yang kedua itu di bab 2. Theoretical foundation atau conceptual foundation. Itu landasan teori dan landasan konseptual. Nah, itu nanti Bapak Ibu di bab 2 itu teori-teori yang kita gunakan tadi itu semua dimasukkan sana. Apakah tadi kita membahas masalah dari variabel A1 atau X1 X2-nya bisa dibahas. Tapi bagian ini nanti masih banyak penambahan ini. Apa namanya lagi di antaranya itu namanya langsung konseptual atau dari bawahnya kerangka pikir harus ada. Bahkan sekarang kita minta satu dari penambahan itu adalah penelitian terdahulu yang relevan, penelitian terdahulu. Nanti kita sudah ada bahan sedikit keluar dulu dari penelitian terdahulu harus ada. Tapi minimal di sini harus ada di bab 2 itu nanti bagian ini adalah landasan teori dan landasan konseptual. Itu dia kata kunci dari bab 2. Nah, bab 3 nanti Bapak Ibu metodologi. Ini saya contoh memilih kuantiti.